warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairil Rahman dari kelas 4. Hari ini saya akan mempresentasikan bab 6 yang berjudul struktur bumi dan perkembangannya. A. Struktur bumi. Sebagian besar keindahan pemandangan alami yang kita nikmati di berbagai belahan dunia terbentuk dari perubahan yang terjadi pada bumi kita ini. Pemandangan seperti ini disebut sebagai morfologi bentang alam. 1. Karakteristik lapisan penyusun bumi. Bagian ini adalah yang paling tipis. Tebalnya lapisan kerak bumi adalah 5-70 km dari dalam teori Geiger tahun 2019. Lapisan putih telur sama seperti lapisan mantel bumi, sedangkan pink telur sama seperti lapisan inti bumi. Berada tepat di bagian tengah bumi. Lapisan inti bumi terbagi atas dua macam, yaitu inti bagian luar dan inti bagian dalam. 2. Kerak bumi. Ada dua macam lapisan kerak bumi, yaitu kerak benua yang terdapat di daratan dan kerak samudra yang merupakan dasar laut. Ketebalan kerak benua antara 30-70 km, sedangkan kerak samudra 6-11 km. 3. Mantel bumi. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling tebal, yaitu 2900 km dan paling berat di antara lapisan lainnya. Sebenarnya mantel bumi juga terdiri dari dua lapisan seperti inti bumi, yaitu lapisan mantel luar dan mantel bawah atau dalam. Lapisan mantel luar lebih tipis, yaitu hanya sekitar 35-410 km. Sedangkan lapisan mantel dalam memiliki kedalaman yaitu ketebalan yaitu 410-2900 km. Bukan inti luar bumi. Berbeda dari kerak dan mantel bumi, lapisan inti luar adalah satu-satunya lapisan terdiri dari cairan yang pekat yang disebut cairan magma. Tidak ada air di sini. Cairannya terbuat dari lelehan besi dan nikel. 5. Inti dalam bumi. Lapisan inti dalam memiliki suhu tertinggi, yaitu antara 5.000 sampai 7.000 derajat Celcius. Ketebalannya antara 5.100 sampai 6.400 km. Selain kandungan besi dan nikel, di inti dalam juga terdapat belerang, karbon dan oksigen, serta silikon dan kalium dalam jumlah sedikit. B. Lempeng tektonik. Namun perlu diingat bahwa cairan yang terdapat pada lapisan inti luar bumi pekat karena mengandung lelehan logam-logam, sehingga tidak seperti air. Karena itulah lempeng bergeraknya lambat. Lapisan mantel yang berisi cairan magma itu disebut sebagai atmosfer. 1. Mengapa lempeng dapat bergerak? Selain lapisan batuan atau litosfer, ingatlah kembali air panas yang kalian gunakan untuk menirukan inti luar bumi pada saat gigitan apresepsi. Coba bayangkan apabila cairan ini kalian panaskan terus-menerus, tentu bagian bawah inti ini akan menjadi sangat panas sehingga ada arus konveksi atau arus yang terjadi karena perpindahan panas dan cairan. C. Gempa. Gempa bumi adalah bencana yang dapat membawa kerusakan besar baik pada bangunan, jalan, jembatan, alam, bahkan hingga merenggut nyawa manusia. Sesungguhnya dalam satu tahun terjadi 10.000 sampai 30.000 gempa bumi akibat pergerakan lempeng baik secara konvergen, divergen, dan transform. 1. Bencana yang dapat terjadi setelah gempa. A. Gempa susulan. Setelah terjadi gempa utama yang bermagnitudo besar, lempeng bumi yang telah bergerak karena saling bertumbukan atau bergesekan membutuhkan waktu untuk kembali ke posisi stabil. D. Tsunami. Pada tanggal 28 September 2018, Indonesia dikejutkan dengan berita terjadi tsunami di Palu, Sulawesi Tengah. Gelombang besar setinggi 6 meter menyapu bersih kawasan pemukiman dari dekat pantai sampai ke kota Palu. D. Gunung berapi. Kebanyakan gunung berapi terletak pada batas lempeng tektonik karena terbentuk dari pergerakan lempeng secara konvergen. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.